Sejarah kanonisasi Kitab Perjanjian Baru. Sebelum Kitab Perjanjian Baru terbentuk, umat Kristen mula-mula hidup berdasarkan tradisi lisan dari ajaran Yesus, bimbingan langsung para rasul, dan didukung oleh kuasa Roh Kudus. Gereja awal berpusat pada komunitas persekutuan, ibadah, dan perjamuan kasih, dengan kitab suci Perjanjian Lama sebagai dasar spiritual mereka. Para rasul, seperti Petrus dan Paulus, memberitakan Injil ke berbagai wilayah, menarik pengikut dari latar belakang Yahudi maupun non-Yahudi, dan membentuk komunitas gereja baru. Mereka menghadapi tantangan seperti penganiayaan dari Kekaisaran Romawi dan perbedaan pendapat, termasuk dari ajaran sesat. Pada abad pertama, Origen mengklasifikasikan berbagai tulisan, dan mencoba memilih mana yang termasuk tulisan-tulisan kanon. Dimulai dengan penciptaan catatan tentang Yesus dan surat-surat dari para pemimpin gereja mula-mula, kepada jemaat-jemaat di sekitar Mediterania. Kitab-kitab awal ini menjadi dasar kumpulan tulisan yang kelak menjadi bagian Perjanjian Baru. Pada abad kedua, kitab-kitab mulai dikumpulkan ke dalam koleksi beberapa pemimpin gereja, seperti Ignatius dari Antioquia dan Polikarpus yang merupakan murid Rasul Yohanes mengakui dan mengutip beberapa kitab yang otoritatif. Terdapat juga perdebatan mengenai beberapa tulisan yang dianggap meragukan. Dan Irenus dari Lyon secara jelas menggunakan dan berargumen bahwa hanya ada 4 Injil kanonik yaitu Matius, Lukas, Markus dan Yohanes. Pada zaman gereja mula-mula, ibadah tidak didasarkan pada kitab-kitab yang sekarang menjadi Perjanjian Baru, tetapi menggunakan tulisan-tulisan lokal yang beredar dan memiliki otoritatif sebagai firman Allah bagi komunitas tertentu. Seperti kitab Didache atau ajaran 12 Rasul, yang berfungsi sebagai panduan, termasuk instruksi moral, prosedur baptisan dan petunjuk ekaristi. Surat-surat Bapa Apostolik, yaitu para pemimpin gereja yang hidup pada masa rasul dan juga sesudahnya digunakan untuk ibadah. Seperti surat-surat Klemen untuk gereja Roma, surat Ignatius dari gereja Antioquia, surat Polikarpus untuk jemaat Filipi, dan juga surat Barnabas bukan Injil Barnabas dipakai di gereja Alexandria. Eusebius sekitar abad ketiga, membagi literatur keagamaan menjadi beberapa kelas, kitab yang diterima secara universal, dan yang diperdebatkan. Perdebatan mengenai status otoritatif firman Allah terus berlanjut. Namun cakupan tulisan-tulisan otoritatif mulai menguat, seiring semakin banyaknya teks yang diterima secara meluas. Sebagai syarat kanonisasi kitab-kitab Perjanjian Baru, yang didasarkan pada 3 kriteria utama, yaitu asal-usul apostolik, kitab tersebut yang harus ditulis oleh para rasul, misalnya Matius, Yohanes, Paulus dan Petrus, atau oleh seseorang yang memiliki otoritas apostolik yang kuat, seperti Markus, Lukas, yang bekerja sama dengan para rasul. Penulisan harus di bawah pengaruh dan otoritas para rasul, yang merupakan saksi mata Yesus. Dan juga harus ada pengakuan oleh gereja-gereja arus utama yakni gereja Roma, gereja Koptik Alexandria, gereja Ortodok Yunani, gereja Yerusalem dan gereja Antioquia. Dengan adanya kesepakatan yang makin meluas di antara gereja-gereja di berbagai wilayah, tentang kitab-kitab mana yang dianggap berwibawa dan ilahi, dan ajaran di dalamnya tidak boleh bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Kristus dan para rasul. Gereja mula-mula membutuhkan tulisan-tulisan yang secara akurat mencatat tentang ajaran Yesus, yang pada akhirnya dijabarkan dalam Injil dan surat-surat para rasul. Kitab-kitab tersebut harus digunakan secara konsisten dan luas oleh gereja-gereja awal dalam ibadah dan pengajaran mereka. Penyusunan kanonisasi, juga untuk menentang ajaran bidat atau sesat. Terutama dilakukan melalui proses penetapan kanon, atau daftar resmi oleh gereja mula-mula. Hal ini dilakukan untuk menyediakan sumber ajaran yang jelas, sekaligus menolak ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan tradisi para rasul. Tulisan yang mengajarkan hal-hal yang bertentangan dengan ajaran para rasul ditolak, seperti yang terlihat pada kaum Montanis dan Marcion yang memiliki pandangan berbeda tentang kanon. Yang digunakan sebagai kriteria untuk membedakan ajaran yang benar dari ajaran sesat.
Dengan adanya kumpulan tulisan yang berbeda-beda, gereja perlu menetapkan kitab mana yang benar-benar berasal dari Allah dan para rasul, untuk digunakan dalam ibadah dan pengajaran. Tulisan pertama yang ditulis dalam Perjanjian Baru adalah surat-surat Rasul Paulus yang ditulis lebih dahulu. Seperti 1 Tesalonika dan Galatia yang diperkirakan sekitar tahun 48 Masehi. Demikian juga surat-surat Timotius 1 dan 2, yang oleh Rasul Paulus ditulis pada tahun 64 sampai 65 Masehi menjelang kematiannya. Injil Markus adalah kitab Injil tertua yang ada, ditulis sekitar tahun 60 sampai 75 Masehi. Injil lainnya, seperti Matius dan Lukas, dianggap mengacu pada Injil Markus sebagai sumber. Injil Yohanes ditulis antara tahun 90 sampai 100 Masehi, oleh seorang penulis anonim yang diidentifikasi sebagai murid yang dikasihi Yesus, yang secara tradisional diyakini adalah Rasul Yohanes. Injil ini berfokus pada keilahian Yesus. Penulis kitab Yudas adalah Yudas Tadeus yang memperkenal diri sebagai hamba Yesus Kristus dan saudara Yakobus, terdapat Yudas I ayat 1. Ditulis sekitar tahun 60 sampai 80 Masehi. Yudas Tadeus merupakan seorang tokoh terkemuka di gereja Yerusalem. Surat Yakobus diperkirakan ditulis pada tahun 45 sampai 49 Masehi oleh Yakobus, pemimpin gereja di Yerusalem. Surat 1 Petrus sekitar tahun 60 sampai 65 Masehi. Surat Petrus 2 sekitar tahun 65 sampai 68 Masehi, merupakan periode yang sulit saat penganiayaan orang Kristen di bawah Kaisar Nero. Ada keraguan dan perdebatan tentang keaslian dan penulisan surat Ibrani dan Wahyu dalam proses kanonisasi. Yang akhirnya Athanasius, pada tahun 367 Masehi, menerbitkan surat Paskah yang berisi daftar 27 kitab Perjanjian Baru, yang sama dengan kanon modern saat ini, dan diterima luas oleh gereja arus utama. Yang terakhir Agustinus tahun 393 Masehi atau abad keempat, menyetujui daftar 27 Alkitab yang diberikan Athanasius, dan telah diperkuat oleh Konsili Hippo tahun 393 dan Konsili Kartago 397 Masehi. Kumpulan kanon Perjanjian Baru terbentuk melalui proses bertahap selama berabad-abad, bukan secara langsung. Melalui evaluasi dan perdebatan gereja mula-mula, hingga akhirnya daftar 27 kitab tersebut diakui secara resmi. Kanonisasi menjadi kerangka kerja teologis yang konsisten, menyediakan dasar bagi iman dan praktik gereja selama berabad-abad. Papirus, dan kodek, merupakan saksi tertua dari naskah-naskah Perjanjian Baru yang memiliki nilai arkeologis yang tinggi. Beberapa contoh papirus Perjanjian Baru adalah Papirus P52, fragmen Injil Yohanes abad kedua Masehi disimpan di perpustakaan John Rylands di Manchester, Inggris. Papirus 45 berisi bagian dari Injil Markus, Matius, Lukas, Yohanes dan kisah para rasul abad ketiga Masehi tersimpan di perpustakaan Chester Beatty, Dublin. Papirus 66 Injil Yohanes dari akhir abad kedua Masehi. Dan Papirus 46 kumpulan surat-surat Paulus dari tahun 175 sampai 225 Masehi disimpan di perpustakaan Chester Beatty, Dublin. Papirus-papirus ini merupakan saksi tertua naskah-naskah Perjanjian Baru, dan memiliki nilai arkeologis yang tinggi. Dan juga beberapa kodes Perjanjian Baru yang ditemukan, antara lain Codex Sinaiticus yang ditemukan di biara Santa Catherine tahun 1859 oleh Tischendorf, Codex Vaticanus yang disimpan di Perpustakaan Vatikan dan dianggap salah satu yang tertua. Ada juga Codex Alexandrianus dari abad kelima yang kini ada di Inggris, Codex Beze abad kelima, yang bilingual Yunani dan Latin. Dan Codex Ephraem Rescriptus. Firman Allah telah meneguhkan kita bahwa Roh Kudus membimbing proses kanonisasi, sehingga umat secara kolektif dapat mengenal kitab-kitab yang berasal darinya. Terdapat dalam Lukas 1 ayat 1-4, Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara kita.
seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati. Amin.